surga gambarannya itu adalah hutan dan sungai gitu. Jadi kita sebenarnya sudah punya surga di sini, tapi kenapa kok malah surga itu kita abaikan dan malah kita rusak gitu ya. Kita buangi limbah, buangin sampah, kotoran segala macam, bangkai binatang gitu. Padahal air ini kan harus dimuliakan karena kita minum dari sungai, kalaupun tidak secara langsung. Air sumur kita pasti juga terkoneksi dengan air sungai, dan air sungai ini juga memberi banyak makanan ya, sumber pangan, sumber inspirasi dan juga pengendali iklim. Harusnya gitu sungai itu sebagai pelindung dari bencana, tapi faktanya sekarang sungai malah menjadi sumber bencana gitu. Ini kan ada yang salah dari perilaku kita ya, manusia yang mengeksploitasi alam kita ini tanpa kendali gitu ya. Ngobrol lingkungan hanya di Anjang Sono. Senang sekali bisa kembali mengunjungi Ecotoners semua setelah kita panjang break ya. Hari ini kita senang sekali, saya Brigadier Sandi dalam Anjang Sono akan kembali menghadirkan tokoh-tokoh perempuan Indonesia yang punya kontribusi besar dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan air terutama. Bulan ini nanti pada tanggal 18 sampai 25 Mei Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum yang ke-10, ajang global bagaimana kurang lebih 5.000 orang akan mendiskusikan masalah air ya. Air itu penting, maka hari ini saya menggunakan baju yang mencerminkan air gitu loh. Jadi hari ini kita datangkan tamu yang sangat luar biasa yang sudah hampir 20 tahun malang melintang di dunia perairan ya, persungaian. Jadi selamat datang untuk Ibu Darustori ini, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah. Terima kasih sudah mengundang saya di Anjang Sono, Pak Prigi, teman-teman Ekoton dan Ecotoners. Senang sekali bertemu pertama kali ya dengan saya pada sesi hari ini. Apa kabarnya hari ini, Bu Daru? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Ini kan tadi saya lihat di jadwal World Water Forum itu ada Ekoton gitu loh, berpartisipasi dalam sebuah acara diskusi, ada dari UNEP, ada dari Water Eropa gitu ya. Apa nanti yang akan dilakukan Ekoton ya terkait dengan World Water Forum di Bali? Ya, jadi Ekoton memang akan berpartisipasi dalam World Water Forum yang ke-10 di Bali karena kebetulan lokasinya ada di Indonesia, jadi lebih dekat dengan kita ya. Sebelum-sebelumnya belum pernah terlibat, tapi yang ke-10 ini Ekoton kebetulan akan hadir, dan di situ akan ada 3 forum ya, 3 sesi. 3 sesi yang akan diikuti oleh Ekoton ya. Jadi yang pertama itu pada sesi yang membahas tentang river health ya, kesehatan ekosistem sungai, di mana di situ membahas kompleksitas ya, pengelolaan daerah aliran sungai yang harus meliputi banyak aspek, banyak dimensi gitu. Jadi bukan hanya membahas dimensi teknis, alokasi air atau infrastruktur pengairan, tapi juga harus melibatkan adanya perhatian pada kelestarian keragaman hayati, kestabilan ekosistem, juga aspek-aspek sosial ekonomi masyarakat. Maksudnya keragaman hayati sungai apa? Orang kan biasanya kan di hutan kan, ada orang hutan, ada burung. Kalau di sungai apa keragaman hayati maksudnya, Bu? Ya di hutan, di pantai itu semua kan masuk daerah aliran sungai ya. Jadi sangat luas sekali memang pembahasannya. Daerah aliran sungai ini dimulai dari puncak gunung yang menjadi sumber mata air yang mengalir ke sungai, kemudian ke anak sungai dulu ya, kemudian bertemu dengan anak sungai lain di sungai utama sampai dia bermuara ke laut ya. Jadi seluruh wilayah daratan yang mengalirkan limpasan air hujan ke satu aliran sungai utama itu yang harus kita koneksikan gitu ya, diintegrasikan dalam sebuah
perencanaan, pengelolaan, pengendalian. Tadi kan rencana akan ada di tiga event gitu. Ya, Yang pertama di River Health, yang kedua ya, yang pertama di River Health, yang kedua itu di sesi inovasi ya dalam perencanaan terpadu kualitas air. Ya, jadi yang di sesi pertama itu Ekoton akan membahas lebih luas ya tentang aktivitas program Ekoton di skala nasional ya, karena itu pembahasannya memang sangat luas dan kompleks gitu ya. Tapi yang di sesi kedua Ekoton akan fokus membahas tentang program yang dilakukan di Sungai Berantas, khususnya berkaitan dengan pemulihan kualitas air dan peningkatan peran perempuan dan pemuda ya di dalam pemulihan kualitas air sungai. yang ketiga apa? Nah, untuk yang ketiga kita juga ada sesi di mana Ekoton Youth ya, anggota dari pemuda atau yang Ekoton ya dari River Warrior Tara itu akan mewakili yang Ekoton di sesi yang dilakukan oleh UNESCO IHE ya Delft. Nah, di situ akan membahas tentang lobby dan advokasi yang dilakukan oleh generasi muda dalam pemulihan degradasi sungai. Oke, mungkin teman-teman agak bingung ini apa sih World Water Forum ini apa gitu. Kenapa harus datang? Karena ini kan memang kalau kita lihat banyak sekali kan banner-banner gitu ya. Bahkan di TV itu sering muncul kan iklan-iklan yang isinya itu ya pamer kalau Indonesia ini punya strategi pendekatan terkait dengan manajemen air gitu ya. Apa sih Bu, mungkin bisa dijelaskan ke ekotoners yang memang mereka ini umumnya itu yang sangat mencintai sungai gitu. Mungkin bisa ceritakan apa sih World Water Forum ini dan kenapa ini penting gitu. Ya. Jadi World Water Forum itu adalah sebuah pertemuan di tingkat global ya. Jadi seluruh dunia, negara-negara di dunia berkumpul. 5.000 orang ini Bu. Ya, sangat besar sekali targetnya tahun ini ya. Dan Indonesia sangat antusias ini. Antusias ya dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten itu sudah dengan semangat ya ikut meramaikan, memeriahkan publikasi, promosi ya bahwa Udah senang juga, senang. Senang juga. Ya sebagai penggiat sungai dan kita yang warga negara Indonesia tentunya kita bangga ya kita bisa menjadi tuan rumah dan semoga acara ini bisa sukses gitu ya, karena di dalam forum ini tuh sangat penting sekali pembahasannya. Kita membahas bagaimana menyelesaikan permasalahan krisis air global gitu. Dan Indonesia menjadi tuan rumah ini sebuah kesempatan yang sangat penting buat kita untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan seluruh stakeholder ya, baik itu komunitas sungai, NGO, pemerintah, mungkin perusahaan ya, akademisi, semua terlibat di sini, tidak hanya dari Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan saya juga senang karena kesempatan ini jadi ajang reuni gitu ya, reuni teman-teman yang dulu lama sekali. Bahkan saya dikontak salah satu teman alumni diploma di Belanda ya, di Maastricht itu tahun berapa ya, saya kesana 2005 kalau nggak salah ya. Nah itu akan ketemu di sini, jadi senang sekali 20 tahun kemudian kita bisa reuni karena dia di Rwanda, saya di Indonesia, jaraknya sangat jauh dan forum ini bisa mempertemukan kami. Kalau saya lihat di IG-nya ada DPR ini Bu, dia menyebutkan World Water Forum itu adalah forum internasional yang menghimpun para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan berbagi ilmu, pengetahuan, inovasi serta bersolusi ya dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, dan tujuannya memang untuk meningkatkan komitmen, ada aksi bersama dan kerjasama seluruh stakeholder tadi untuk kepentingan pentingnya air dan dalam hidup manusia dan menjawab tantangan air secara global. Jadi memang ini agenda yang sangat
apa istilahnya itu global, semua orang akan datang, semua negara kan semua membutuhkan air ya. Jadi kita ini senang, apalagi sekarang ini ada krisis iklim, krisis air. Nah kemudian air menjadi hal yang penting untuk dibahas gitu ya. Nanti apa Bu, ekoton yang akan dipertontonkan pada seluruh dunia, karena moga-moga ini akan dilihat oleh seluruh dunia kan itu. Iya. Kita melihat apa yang akan oleh ekoton, kontribusi ekoton untuk Indonesia untuk air global itu. Iya, jadi Ekoton kan memang fokusnya pada pelestarian ekosistem ya, dan juga bagaimana mendorong solusi-solusi yang partisipatif, yang lokal, yang juga efektif ya, dan yang bisa dilakukan oleh semua kelompok masyarakat gitu. Jadi kita juga mendukung solusi yang low cost dan low carbon gitu ya. Jadi yang harus ramah iklim, yang ramah pada keragaman hayati ya, perlindungan habitat sungai. Dan di sini kita juga ingin terlibat untuk mempromosikan pendekatan-pendekatan bioengineering, natural infrastructure ya dalam pengelolaan sungai, pencegahan banjir, pemulihan kualitas air, juga multifungsi ya. Kalau kita bisa mendorong solusi natural infrastructure ini, dia bisa mendorong pencapaian target-target, baik itu target di bidang pengendalian atau pengurangan dampak krisis iklim, perbaikan kualitas air, biodiversitas, dan juga SDGs ya. Jadi pencegahan bencana itu juga sangat bisa tercapai seluruhnya gitu kalau kita bisa menggunakan pendekatan natural based solution. Sebenarnya ya kita sangat gampang untuk menerapkan natural based solution ini karena yang perlu dilakukan sebenarnya natural based solution. Iya. Maksudnya apa itu? Natural based solution, NBS. Iya. Natural based solution apa sih maksudnya? Iya, natural infrastructure atau natural based solution itu adalah pendekatan di mana kita melestarikan ekosistem alamiah yang ada di lingkungan kita ya. Misalnya lingkungan hutan alam ya, hutan alam, kemudian kawasan vegetasi bantaran sungai, kemudian rawa-rawa, terus juga green belt di sepanjang pesisir mangrove gitu ya, hutan pantai. Nah, jadi natural based solution itu adalah cara kita untuk memulihkan ya. Lebih pada ini sih mempertahankan. Mempertahankan. Ya, mempertahankan ekosistem alamiah. Jadi yang rusak biarkan rusak gitu maksudnya. Yang rusak kita restorasi dengan prinsip kealamiaan. Jadi menggunakan material-material alami ya, seperti ya yang saya teliti juga tentang eco-reprep, perkuatan tebing sungai. Penguatan tebing dengan batu lepas, bahan-bahan alami. Alam. Tapi kan pemerintah nggak pakai itu Bu, pakai cor gitu, pakai. Ya memang ada dua pendekatan ya. Dualisme. Iya dualisme gitu ya, yang hard infrastructure sama soft infrastructure. Nah, natural based solution ini yang soft infrastructure. Dan di negara kita memang masih belum banyak ya. Baru ada tuh masih sedikit lah gitu yang sudah mempraktekkan. Jadi masalahnya di pemerintahannya gitu maksudnya. Di pemerintah ya, sebenarnya dari masyarakat juga bisa memulai ini ya, akademisi, mungkin juga pengelola kawasan seperti kawasan perumahan, kawasan wisata. Mereka sebenarnya bisa mengadopsi prinsip atau pendekatan natural based solution ini ya untuk meningkatkan daya lenting pada dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sebenarnya apa sih tantangannya pengelolaan sungai atau pengelolaan air di Indonesia? Atau mungkin sungai lah. Apa sih problem utama yang dilihat Ekoton terkait dengan pengelolaan sungai itu? Ya, kalau
masalah yang kita lihat itu lebih pada masih kurang ini ya, holistik ya, masih kurang holistiknya pengelolaan sungai ya. Tidak holistik. Dalam perencanaan itu masih sangat sektoral, sepotong-sepotong gitu ya. Tidak hanya secara wilayah administrasi, tapi secara isu pun seringkali dipecah-pecah gitu. Padahal sebenarnya banyak masalah atau banyak isu itu saling berkaitan dan harusnya diselesaikan secara bersamaan gitu. Misalnya masalah kualitas air dengan kuantitas itu sebenarnya saling berinteraksi satu sama lain gitu ya. Terkait di mana ketika musim kemarau terjadi penurunan kualitas air karena debit air menurun ya. Tapi alokasi air ini dimaksimalkan untuk keperluan yang lain, irigasi, industri gitu ya, pembangkit listrik gitu. Tapi air untuk alokasi ekologi, misalnya ikan bermigrasi, nggak ada urusan ya. Beberapa itu pertanian, industri, itu kan nggak ada yang ngurus. Itu kadang sungai itu sampai pintu airnya ditutup total gitu. Jadi sungai itu alirannya mati karena dialihkan ke wilayah yang lain yang kesulitan air. Nah itu jadi itu salah satu aspek yang mungkin ke depan perlu ada pembahasan yang holistik ya, antara kuantitas dan kualitas ini tidak dipisahkan gitu. Demikian pula dengan tata guna lahan gitu ya. Jadi memang sangat kompleks dan membutuhkan koordinasi lintas sektor, dan ini juga yang menjadi masalah karena koordinatornya ini masih nggak jelas. Ya. Siapa yang jadi koordinator dalam merumuskan perencanaan yang holistik lintas sektor, lintas dimensi, lintas wilayah gitu ya. Jadi apa? Sekarang ini gimana pengelolaan sungai di Indonesia menurut Bu Daro atau menurut Ekoton? Ya tadi itu masih sangat sektor-sektor oriented gitu ya. Jadi yang ngurus kuantitas air maunya ngurus kuantitas saja, kualitas maunya kualitas saja gitu. Terus yang masalah eksploitasi. Berarti gagal dong pemerintah ini. Sebenarnya bukan ya memang ada gagal juga ya di beberapa masalah gitu ya. Meskipun sudah ada upaya-upaya membuat forum-forum lintas sektor ya, ada banyak forum di KLHK, mereka punya forum DAS ya, forum DAS, terus di ngurusin atas, ngurusin pantai, ngurusin hutan, mata air, nah itu. Kemudian ada lagi TKPSDA, Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Sumber Daya Air Provinsi gitu. Nah ini sebenarnya bisa jadi wadah koordinasi ya untuk memulai perencanaan yang lintas dimensi, lintas wilayah gitu ya. Itu kan dari zaman dulu Bu ya, koordinasi, ada wadah. Tapi kan masalahnya kan ini kan kita melihat real kan, ada pencemaran industri yang nyata-nyata gitu, kemudian alih fungsi mata air, hutan yang dialihfungsikan, padahal itu kawasan lindung kan. Kemudian karena kan ini kan memang itu tidak tegasnya penegakan hukum gitu. Betul. Tadi kan memang gagal atau belum diprioritaskan gitu. Maka tadi kan kayak semacam anomali. Jadi kita dianggap punya solusi untuk pengelolaan sungai. Bahkan kebanyakan nanti kan mereka akan mengangkat Citarum sebagai best practice atau success story. Padahal kenyataannya kan tidak seperti yang diomongkan gitu loh. Banyak masih ada pencemaran, masih ada industri yang buang limbah sembarangan, kepunahan ikan di mana-mana. Ini gimana Bu Daro menyikapi hal ini? Ya memang boleh semangat begitu kalau sudah ya ini dilematis ya, karena ada kegagalan tapi juga ada ya kemenangan kecil atau progres yang juga bisa kita lihat ya, misalnya dari di Citarum di mana pemerintah sudah menggelontorkan triliunan rupiah anggaran ya, dan katanya itu duit hutang gitu ya. Dan itu harus tentunya harus memberikan manfaat gitu ya, udah digelontori
anggaran demikian besar. Dan memang dari teman-teman Citarum mengatakan ada beberapa segmen yang memang sudah mulai pulih gitu ya pencemarannya, industrinya sudah mulai patuh gitu ya, tidak membuang limbah sembarangan karena ada inspeksi dari tim ya, tim yang sering melakukan sidak, yang anggotanya juga ada dari Masyarakat, tentara. perwakilan ya, masyarakat, tentara, polisi, mungkin ada pemerintah DLH juga gitu ya. DLHKP atau BPLHD gitu. Jadi memang ada segmen-segmen yang Atau mengalami perbaikan. Ikutun Tapi ada yang memang belum. Ikutun punya rumus ya untuk mungkin Ikutun punya rumus untuk artinya kan ini kan terus apa ya, seperti ini gitu loh. Ini berpuluh-puluh tahun ya seperti ini. Iya. Ada program pemerintah, kemudian melakukan sidak, melakukan operasi, tapi kemudian kenyataannya tidak ada. Faktanya memang Indonesia menjadi negara yang kepunahan ikan air tawar tercepat. Kemudian kita juga melihat kualitas air kita memburuk kan. Dari segi kualitas air itu memburuk. Ada sekitar 90% air kita itu memang tercemar gitu. Dari data Onlimo-nya KLHK. Kemudian kita juga melihat sampah plastik. Artinya kan memang ini apa sih yang seharus pemerintahnya harus serius atau masyarakatnya yang mana nih Dilian? Iya, memang karena kendalanya kan masalah lingkungan ini belum jadi perhatian yang Serius. prioritas yang serius. Memang sudah diomong-omong di mana-mana diomongin. Di media sosial. Hanya diomong-omongkan Ya, kalau ada yang tertangkap basah buang sampah ke sungai gitu, ramai pada menghujat-hujat gitu ya di medsos gitu ya, sampai ada mungkin Pol PP atau pemerintah juga akhirnya menemukan gitu ya orang yang tertangkap buang sampah atau limbah ke sungai. Tapi itu lebih pada penanganan yang insidentil ya. Padahal kita kan butuh benar-benar regulasi yang sudah sejak awal itu bisa mencegah itu terjadi gitu. Gimana caranya ya, infrastrukturnya apa, edukasi masyarakat. Memang tadi tuh holistik gitu ya. Atau kayak masih jauh ngata-ngatai ayam gitu. Iya. Ngata-ngatai kambing. Oh, tai sapi. Iya. Ini mungkin Budaru kan punya pengalaman ya, Ibu kan pernah belajar di Belanda, kemudian bagaimana pengelolaan sungai di Singapura, di Korea, Iya. kemudian di Amerika. Ibu Daru kan pernah ke San Francisco juga kan, ke New York gitu belajar. Nggak mungkin bisa kita kenapa kok kita jalan di tempat gitu loh. Sementara ada negara lain yang dia sudah progresif maju seperti Korea Selatan. Apa yang salah di kita di Belanda gitu? Itu memang perubahannya harus dari level nasional ya. Misalnya di level presiden atau menteri yang menjadi koordinator program yang bertanggung jawab dalam mengurusi sungai gitu ya. Bisa presiden atau mungkin menteri Bappenas ya. Atau dicontohkan Bu yang di Belanda bagaimana manajemen mereka kok bisa Yang di Belanda itu kan mereka punya program Room for the River. Room for the River, ruang untuk sungai. Jadi memang dari pemerintah pusatnya itu mempunyai program Room for the River ini untuk membebaskan himpitan di sungai ya, di aliran sungai. Jadi bantaran sungai dilebarkan, terus juga direndahkan gitu supaya kapasitas penampungannya lebih besar. Dan itu perencanaan yang sangat masif supaya Belanda bisa memiliki daya tahan yang unggul ya dalam menghadapi krisis iklim. Jadi mereka bisa menampung debit banjir yang paling besar gitu ya, sangat besar gitu ya. Kan ada periode banjir 50 tahun, 100 tahun, 10 tahunan ya. Iya. Nah itu adalah persiapan, perlu disiapkan gitu ya, berapa kapasitas penampungan sungai. Nah sementara di Belanda itu mereka meluaskan bantarannya sampai ada yang 1 kilometer. 1 kilo. Dan memang harus memindahkan ya, merelokasi beberapa lahan. Iya. Jadi memang room for the river itu artinya memberi ruang untuk sungai. Jadi kebetulan Belanda itu kan dihilir kan di sebuah sungai itu. Jadi ada di Jerman dia dihilir. Maka hilir itu kan harusnya lebih lebar gitu. Beda dengan di kita
kita ini kan semakin semakin sempit karena perkotaan kan di Surabaya, Jakarta, Semarang kan problemnya kan menyempit karena pemukiman dibiarkan oleh negara menyempitkan gitu loh, menyempitkan sungai. Tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk kemudian membuat sungai menjadi karena ini kan kebijakan nggak populis kan. Iya. Karena kalau ini digusur atau dipindahkan akan menjadi problem sosial kan, pelanggaran HAM gitu. Tapi ini kan tadi kalau kita kemudian mau serius menangani sungai ya harusnya tadi ada ruang untuk sungai gitu. Ya, dan kita butuh pemerintah yang tegas ya dalam menyusun perencanaan ini dan didukung juga ya tentunya oleh banyak stakeholder termasuk masyarakat. Mereka mau untuk direlokasi gitu karena memang mereka tinggal di daerah yang rawan bencana. Kalau ini dibiarkan malah justru anggaran untuk penanganan bencana yang menjadi sangat besar dan setiap tahun harus ada anggaran itu karena krisis iklim ini kan frekuensi banjir itu semakin sering ya jaraknya. Ya kayak yang di Bukit Tinggi kan, Padang itu kan sama, mereka tinggal di tepi sungai. Saat sungai meluap akan menjadi banjir bandang terus memang korban luar biasa gitu. Jadi memang ya atau gimana supaya membuat pemerintahnya tegas gitu Bu? Ya memang perlu lama sih prosesnya ya, perlu joint problem analysis dulu gitu ya. Jadi kita harus lintas stakeholder ini terutama dari instansi pemerintah ya. Sebenarnya saya rasa sudah banyak pembahasan seperti itu. Banyak proyek-proyek internasional yang juga sudah membantu untuk membahas itu, bahkan sudah menyusun roadmap atau perencanaan gitu ya 25 tahunan mungkin. Tapi yang jadi masalah rencana itu tidak direalisasi gitu ya. Tadi karena kewenangannya nggak jelas tadi. Iya, karena tidak jelas siapa koordinatornya, siapa penganggarannya dari mana gitu. Kemudian juga ya banyak ini juga ya tantangan apa ya? Keberatan ya dari pihak-pihak terutama dari yang berkontradiksi antara yang aspek konservasi dengan eksploitasi ini berarti sering terjadi kan emang tarik ulur gitu dan selalu konservasi yang dikalahkan. Memang kalau saya ingat ya kalau kita ingat dulu kita punya memang harus ada leader ya. Dulu ada namanya Gubernur Jawa Timur Pak Sudirman, ada Imam Utomo, ada Soekarno, ada Kofifa, ya semua mereka punya ciri khas terkait dengan penanganan pencemaran sungai gitu. Jadi kemudian kalau ada pemimpin yang dia punya program serius, prokasi, kemudian sidak, kemudian ada pakar untuk buat namanya Suaka Ikan, memang diperlukan keberpihakan pemimpin di level gubernur minimal kalau di Jawa Timur ini. Tapi memang 5 tahun terakhir kita sama sekali tidak punya program ya jangka panjang ya di level pemerintah yang kemudian harus utamakan penanganan masalah berantas gitu loh. Jadi di satu sisi pemimpinnya juga nggak peduli, masyarakatnya juga sama gitu. Masyarakat juga nggak peduli, malah masyarakat jadi bagian dari perusak sungai. Mereka buang sampah ke sungai, tempat tinggal di tepi sungai gitu loh. Jadi kembali kan apa resep sebenarnya yang harus diberikan ya Bu? Ya. Mungkin Ekoton punya solusi aksi berantas atau mungkin yang bisa ditularkan pada. Iya, 5 tahun terakhir ini ya Ekoton didukung dengan pemerintah Belanda ya, kita ada proyek kolaborasi antara konsorsium berantas melibatkan pihak pemerintah, Kementerian PUPR, DLH, KLHK, juga dari Jasa Tirta dan TU Delft. Juga ada konsultan Belanda TAU itu mengembangkan proyek pemulihan kualitas air Sungai Berantas. Jadi Ekoton di dalam proyek ini berperan untuk menguatkan kapasitas masyarakat ya supaya mereka bisa memiliki pemahaman, memiliki skill, memiliki kepercayaan diri dan memiliki jaringan juga ya untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi aktif dalam forum-forum formal, pengambilan keputusan, perencanaan, pelaporan kerusakan lingkungan,
dan juga membentuk komunitas di wilayahnya supaya mereka bisa bergotong royong memberikan kontribusi ya solusi pada permasalahan sungai. Nah, di aksi berantas ini Ekoton mengembangkan 15 Aksi berantas ya 15 komunitas dari hulu sampai hilir, dan semuanya mereka aktif mengembangkan solusi ya terhadap permasalahan sungai masing-masing. Ada yang masalah hutan dan mata air, pencemaran industri, kerusakan bantaran, partisipasi perempuan, pemantauan kualitas air oleh pelajar gitu ya, dan juga masalah plastik dan kerusakan mangrove. Jadi memang perlu menguatkan kapasitas masyarakat dan menjembatani komunikasi antara komunitas dengan pemerintah ya, supaya pemerintah juga tahu gitu kalau ada komunitas di wilayah tertentu yang siap untuk bekerja sama dan berkolaborasi untuk memulihkan kerusakan sungai. Iya, saya cuma berandai-andai kan kalau kita melihat Korea, kemudian di Jepang, artinya kan law enforcement-nya kuat gitu. Artinya kan memang pemerintah punya goodwill kan. Jadi diawali oleh pemerintah, kemudian dia memang kemudian memprioritaskan sungai. Kalau ini kan dilakukan ekoton kan mendorong masyarakatnya gitu. Nggak sulit tuh? Kalau kita melihat pengalaman di negara lain yang harus pemerintahnya dulu didorong, kalau masyarakatnya sendiri kan agak berat kalau kemudian pemerintahnya nggak siap gitu. Ya, kalau menurut saya sih juga penting ya, sama pentingnya gitu kita menguatkan masyarakat, karena masyarakat ini kan yang tinggal di area tersebut, di tempat tinggal mereka, dan pemerintah biasanya jauh gitu dari jangkauan dan jarang sekali hadir gitu ya di lokasi yang ditinggali masyarakat. Jadi kalau masyarakat bisa memberikan solusi secara mandiri terhadap permasalahan di daerah mereka, ya tentunya itu juga bisa mengurangi beban ke sungai. Dan kalau upaya masyarakat ini kemudian diketahui atau dinotis ya oleh pemerintah, dan pemerintah juga bisa mendukung bahkan mereplikasi gitu ya solusi yang sudah berjalan ini, tentunya kan bisa memperluas lagi ya efek positif yang dihasilkan dari bottom up ini gitu. Ya, saya ingat tahun 2015-an itu ada kerjasama antara pemerintah Kabupaten Jombang dengan Balai Besar Wilayah Sungai Berantas dengan Jasa Tirta. Jadi mereka itu punya program namanya Jago Tanggul. Jadi masyarakat di level komunitas mereka menjaga tanggul, dan itu dilaporkan kepada Jasa Tirta atau pada BPWS. Ada juga anggaran dari pemerintah kabupaten untuk membiayai operasional masyarakat yang menjaga tanggul tadi. Nah, ini contoh bagus yang kemudian orang lupa, dan tadi itu anget-anget tai sapi tadi setelah orang nggak perhatiin hilang. Jadi ini kayak harusnya tadi holistik itu kan mungkin juga harus simultan, sinergis loh. Masyarakatnya siap, pemerintah juga harus menyiapkan diri, membuka diri, mengakomodasi, memfasilitasi gitu. Jadi ya mungkin harus didorong. Jadi ekoton harus mendorong agar kemudian ini kayak bertemu gitu, match. Jadi di setiap kabupaten punya ciri khas masing-masing. Kalau di Jombang itu memang ada tanduk tinggi yang menjaga berantas supaya nggak masuk ke pemukiman. Maka ada masyarakat Joko Tanggul. Kalau di Tulungagung sekarang ramai orang nambang pasir gitu ya. Kalau di wilayah Kayu Surabaya, di Mojokerto, Gresik, Sidoarjo itu ada pencemaran industri gitu. Jadi mungkin ya menarik sebenarnya kalau kemudian apa yang dilakukan aksi berantas ini dilanjutkan, Bu. Jadi ya kita berharap semoga gubernur yang baru atau kabupaten, bupati-bupati yang baru ini punya tadi kalau di Gresik Sidoarjo ada juga Kali Resik itu. Jadi tapi itu pun tidak panjang nasibnya. Dia cuma setahun sudah selesai. Maka sebenarnya perlu orangnya terus mengingatkan, menggerakkan gitu loh. Ikutan ini mau terus gimana sih? Nggak capek? Kan ini kan kerja yang 40 juta orang loh di berantas ini. Iya. Ya memang kalau bayangin kompleksitas masalah itu seolah-olah semua tuh akan sia-sia gitu ya.
Tapi ya kita nggak boleh putus asa ya kan, harus optimis, harus terus berusaha gitu, dan harus yakin gitu pasti akan ada efek positif kalau kita memiliki niat baik dan berusaha keras ya, dan berkolaborasi gitu ya dengan banyak pihak, tentunya akan menghasilkan sebuah solusi atau kegiatan yang akan memberi manfaat pada sungai kita, dan itu harus dilakukan secara konsisten ya. Namun syaratnya kita perlu ada leadership ya. Kalau tadi di level nasional atau gubernur itu kan sulit. Nah, kita juga perlu leadership di level komunitas gitu ya. Jadi ada tokoh di masyarakat yang punya komitmen, yang punya passion gitu ya, yang punya ketertarikan untuk berpartisipasi aktif dan mengajak masyarakat di sekitarnya juga ya, menggalang memperkuat komunitasnya untuk sama-sama nih bikin program. Saya rasa sudah banyak juga kampung-kampung misalnya dipelopori oleh kepala desa atau mungkin tokoh masyarakat di desa itu yang kemudian bisa sukses gitu ya program yang mereka lakukan, karena memang ada leadership yang kuat dan juga dukungan dari para anggota masyarakat yang lain, dan juga perlu ada dukungan pemerintah juga ya. Pada akhirnya kita butuh dukungan pemerintah karena mungkin butuh dukungan pendanaan atau juga butuh promosi gitu ya, dan itu juga sangat membutuhkan peran pemerintah. Ya kalau kita lihat, kita ini memang kalau dirangkum tadi, kita punya niat untuk pemulihan sungai, kita punya keyakinan akan jadi bagus, kita sudah kreatif, banyak program. Cuman tadi masalahnya satu, dia kurang istiqomah tadi, kurang konsisten. Ini mungkin harus diingatkan, memang kita selalu mengulang-ulang gitu loh. Cobalah kita duduk bersama dan mengingat lagi kemudian apa-apa yang sudah dilakukan gitu loh. Jadi tapi menurut kami peran ekoton sangat penting. Salah satunya Onlimo itu loh. Artinya kan Onlimo itu kan salah satu gagasan juga yang kemudian kita harus memantau per outlet kan gitu. Itu kan zaman dulu yang kita ekoton menggugat, kemudian salah satu poin permohonannya itu poin gugatan adalah memantau setiap outlet industri itu. Dan ini memang harus diingatkan. Memang ekoton sangat penting untuk terus mengingatkan regulator, eksekutor, promotor, konduktor, provokator. Jadi ingat harus selalu harus ada fungsi-fungsi yang mengingatkan gitu. Iya, memang karena itu juga ya kita seringkali jadi dianggap sebagai simulator, provokator gitu ya. Padahal kan harusnya kita ikut mengawasi sungai, melaporkan, itu merupakan bagian dari partisipasi, dan sebenarnya kita ingin membantu ya tugas pemerintah gitu. Tapi kalau kemudian dianggap kita justru menghambat ya, atau menghalangi, enggak, jangan sungkan, mempersulit. Emangnya gue siapa gitu kan, menyusupi lowongan gitu, kesannya kan sungainya ikutan gitu. Jadi sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi kita justru setelah melaporkan kasus pencemaran itu harapannya tuh ada diskusi, ada kolaborasi gitu, apa solusi yang perlu dilakukan bersama, tidak hanya antara pemerintah dan ekoton, tapi ya juga dengan stakeholder yang lebih luas gitu, dengan industri, dengan masyarakat, dengan sekolah, pemerintah setempat, desa misalnya, yang perlu juga dikolaborasikan ya. Supaya saya ingin makin bahas banyak Bu, kenapa Ibu tertarik dengan sungai, terus strategi ekoton yang ke depan, tapi berhubung waktu kita terbatas dan bosan ya, berdarah nanti akan segera terbang ke Bali untuk berpartisipasi dalam Kedaulatan Forum. Iya. Dan ya memang semoga nanti apa yang dilakukan ekoton di Bali bisa menginspirasi ya. Betul. Banyak orang, dan juga bisa menggugah banyak para pemimpin kita untuk ya kembali memprioritaskan sungai gitu.
Jadi mungkin apa Bu pesan Ibu lah pada semua kita supaya sungai ini penting ini, coba diingat kembali. Pesan saya sih sungai itu adalah ekosistem yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Hampir semua wilayah itu terhubung oleh sungai atau paling tidak berada di satu daerah aliran sungai tertentu gitu ya. Jadi kita harus mengenali sungai kita karena sungai itu sumber kehidupan, dan juga sungai itu sebenarnya adalah surga yang dititipkan di bumi gitu ya oleh Tuhan gitu. Karena kalau kita baca di Al-Quran misalnya itu gambaran surga itu adalah taman gitu ya, taman hutan yang di bawah pohon-pohonnya mengalir sungai yang jernih ya, dan sungai yang bermacam-macam rasa airnya, ada yang susu, ada yang apalagi itu, madu, ada yang Homer memabukkan itu ya. Jadi surga gambarannya itu adalah hutan dan sungai gitu. Jadi kita sebenarnya sudah punya surga di sini, tapi kenapa kok malah surga itu kita abaikan dan malah kita rusak gitu ya. Kita buangi limbah, buangin sampah, kotoran segala macam, bangkai binatang gitu. Padahal air ini kan harus dimuliakan karena kita minum dari sungai. Kalaupun tidak secara langsung, air sumur kita pasti juga terkoneksi dengan air sungai, dan air sungai ini juga memberi banyak makanan ya, sumber pangan, sumber inspirasi, dan juga pengendali iklim, melindungi kita dari bencana ya, dari banjir. Harusnya gitu sungai itu sebagai pelindung dari bencana, tapi faktanya sekarang sungai malah menjadi sumber bencana gitu. Ini kan ada yang salah dari perilaku kita ya, manusia yang mengeksploitasi alam kita ini tanpa kendali gitu ya. Jadi ini harus kita pikirkan lagi dan kita sama-sama upayakan ya supaya sungai itu bisa tetap lestari, dan kita mulai dari diri sendiri dulu sih ya, dari rumah sendiri. Kita terapkan prinsip-prinsip yang menjaga kelestarian air. Kalau kita punya lahan, jangan seluruhnya di semen, di beton, tapi harus ada alokasi minimal 30%, itu sesuai peraturan ya, untuk ruang terbuka hijau yang kita bisa tanami pohon, buat sumur resapan, buat rain garden, ya buat taman kecil lah untuk resapan air dan sumber oksigen buat kita, dan juga bikin jublang kompos di situ. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan menyediakan sedikit lahan di rumah kita untuk melakukan upaya-upaya konservasi air dan pengelolaan sampah organik sebagai satu paket ini. Terima kasih, luar biasa. Ekotoners yang baik hati, yang budiman dimanapun Anda berada, Ekoton akan terus melakukan ini pemantauan apa yang dilakukan Bu Daru di World Water Forum. Jadi ikuti terus. Jadi sebenarnya Bu Daru ini pusat informasi yang teman-teman bisa ikuti. Nanti Bu Daru akan selalu live ya di event-event tertentu Setiap hari di Bali akan live. Ikuti terus, simak kami di IG kami di ekoton.id dan juga di YouTube kami Ekoton Foundation, dan ada di Ekoton Documentary. Jadi terus literasi. Jadi saya itu ingat ada di River Warrior itu ada 4 C. Pertama itu ya literasi. Kalau kita mau berpartisipasi, beraksi, anak-anak muda atau kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, ya harus literasi dulu. Apa itu Water Forum, apa itu sungai, apa kebijakan sungai. Yang kedua, kita bisa berpartisipasi. Kita ikut webinar, ikut follow IG gitu ya. Jadi berpartisipasi dalam kegiatan pemulihan sungai. Ketiga adalah kita juga bisa berkolaborasi, ikut sambil beraksi. Kemudian yang keempat adalah inisiasi. Jadi inisiasi itu seperti tadi Bu Daru bilang, bisa tadi 30% rumah kita harus terbuka. Tapi jangan lupa ada juga yang inisiasi itu sifatnya seperti melaporkan. Ada industri buang limbah, masyarakat buang sampah lewat gangsing dibuang ke sungai, itu harus dilaporkan.
ke dinas lingkungan, ke bupati, ke gubernur, agar kemudian orang tidak sembarangan memperlakukan sungai kita gitu loh. Jadi ekotoners semuanya, terima kasih sudah nongkrongin kami berdua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di edisi Anjang Sono yang lainnya, dan jangan lupa ikuti Budaru di World Water Forum ke-10 18 sampai 25 Mei di Bali. Sampai jumpa dan semua sehat-sehat semuanya. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.